Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Aditya. Saya adalah mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan apa saja pajak-pajak, jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Namun sebelum kita membahas tentang jenis-jenis pajak, alangkah baiknya bahwa saja kita mengerti dulu apa itu definisi dari pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pajak itu adalah iuran wajib bagi warga negara, baik individu maupun perusahaan, yang diserahkan kepada negara dan dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk menjalankan roda pemerintahan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini pajak yang pertama akan kita bahas adalah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi apa saja jenis-jenis tersebut? Mari kita bahas. Pada jenis yang pertama yaitu adalah pajak penghasilan atau sering disingkat dengan PPh. Teman-teman sekalian, kita mulai dengan jenis pajak yang paling umum ini. Kemudian didefinisikan, PPh ini adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan individu maupun badan usaha. Pajak penghasilan ini adalah sumber pendapatan dari pemerintah pusat, teman-teman. PPh ini terdiri dari beberapa pasal, yaitu seperti pasal 21, yaitu PPh atas penghasilan karyawan, kemudian juga ada PPh pasal 22 tentang penghasilan lain-lain, dan juga PPh pasal 25, teman-teman, yaitu tentang penghasilan dari suatu badan usaha. Teman-teman sekalian, PPh pasal 21 adalah yang paling umum dikenakan pada gaji karyawan, begitu teman-teman. Kemudian teman-teman, selanjutnya jenis pajak yang selanjutnya yaitu adalah pajak pertambahan nilai. Teman-teman sekalian, pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang diperdagangkan, begitu. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi, distribusi, dan akhirnya ditanggung oleh konsumen. PPN ini sering dikenal dengan istilah Value Added Tax atau VAT di banyak negara. Kemudian teman-teman, di jenis pajak yang selanjutnya yaitu adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Teman-teman, PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang mewah seperti mobil, perhiasan, kapal pesiar, dan juga barang-barang mewah yang lainnya. Tarifnya sendiri bervariasi tergantung dari jenis barang dan harganya. Gitu. Slide selanjutnya itu pajak bumi dan bangunan, teman-teman. Pajak bumi dan bangunan ini adalah salah satu pajak yang paling umum yang sering kita jumpai, yang sering disingkat dengan PBB. PBB ini adalah jenis pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti dan penggunanya, terutama tanah dan bangunan. Nilai PBB biasanya ditentukan berdasarkan nilai jual oleh objek pajak tersebut. Jadi nilainya itu berdasarkan dengan objek tanah ataupun bangunan yang kita punyai, seperti teman-teman. Pemerintah pusat mengumpulkan sebagian dari PBB, sedangkan sebagiannya juga diserahkan kepada pemerintah daerah, begitu. Selanjutnya, slide yang selanjutnya itu pajak bea masuk dan pajak bea keluar, teman-teman. Pajak bea masuk adalah pajakan yang dikenakan pada barang impor yang masuk ke dalam negara. Tujuannya kenapa diadakannya pajak ini, yaitu untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur aliran impor. Pajak bea masuk ini dihitung dengan nilai barang impor dan tarif tertentu, teman-teman. Gitu. Selanjutnya, pajak bea keluar. Pajak bea keluar adalah pajak dari kebalikannya dari pajak bea masuk ini. Ini adalah pajak yang dikenakan pada saat kita mengekspor suatu barang ataupun jasa keluar negeri, begitu. Biasanya tarif bea keluar ini lebih rendah daripada
tarif bea masuk, karena untuk menjaga siklus ekspor dan juga menambah pendapatan negara. Begitu teman-teman. Selanjutnya pajak yang slide selanjutnya itu pajak pengeluaran atau pajak konsumsi. Pajak pengeluaran adalah pajak yang dikenakan pengeluaran individu ataupun rumah tangga. Ini termasuk dalam pajak pertumbuhan nilai, teman-teman. Dan juga pajak penjualan ini dikenakan pada barang dan jasa dibeli oleh individu. Pajak ini didesain untuk menggunakan pajak berdasarkan pengeluaran konsumen. Begitu. Selanjutnya adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan pada iklan ataupun promosi suatu bisnis. Begitu teman-teman. Pajak ini mencakup iklan yang dicetak, iklan yang di televisi, iklan yang ada di radio, iklan yang ada di papan reklame, dan juga iklan-iklan yang ada di internet. Pajak reklame umumnya disusun oleh pemerintah pusat untuk mengatur praktik periklanan dan menghasilkan pendapatan tambahan. Begitu. Selanjutnya teman-teman, yaitu pajak cukai. Pajak cukai ini adalah pajak khusus yang dikenakan barang-barang tertentu seperti alkohol, rokok, minuman beralkohol, dan juga bahan bakar. Teman-teman, pajak ini bertujuan untuk mengontrol konsumsi barang-barang berisiko tinggi, menghasilkan pendapat, dan juga untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah. Kemudian pajak yang selanjutnya yaitu pajak sumber daya alam. Pajak sumber daya alam adalah pajak yang dikenakan pada penggunaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan juga batu bara. Nah, ini adalah upaya untuk memasukkan dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam ke dalam perhitungan pajak. Begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah pajak warisan dan juga hadiah. Pajak warisan dan hadiah ini adalah pajak yang dikenakan pada harta yang diwariskan seseorang setelah kematiannya. Pajak ini berbeda-beda teman-teman, tergantung pada nilai harta yang diwariskan dan juga hubungan keluarga antara pengirim dan juga penerima warisan tersebut. Kemudian yaitu pajak hadiah. Pajak hadiah adalah pajak yang dikenakan pada pemberian hadiah dengan nilai tertentu. Pajak ini juga teman-teman melibatkan perhitungan berdasarkan nilai hadiah dan hubungan antara pemberi dan juga penerima. Kemudian jenis pajak selanjutnya yaitu pajak penghasilan non wajib pajak. Apa nih maksudnya pajak penghasilan tapi non wajib pajak? Pajak penghasilan non wajib pajak adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha yang tidak wajib membayar PPh. Ini biasanya terkait dengan penghasilan yang berasal dari investasi dan bisnis tertentu. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau tadi ada pajak ekspor dan impor, di sini ada juga pajak ekspor dan impor, tapi ada tambahan di belakangnya. Sementara pajak ekspor adalah pajak dikenakan ekspor dari luar negara. Ini adalah instrumen yang untuk mengendalikan ekspor barang tertentu. Kemudian pajak impor sementara adalah pajak yang dikenakan barang impor yang masuk negara tapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk situasi darurat untuk pengendalian harga. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dan untuk mengakhiri presentasi ini, penting diingat bahwasanya teman-teman, pajak ada elemen kunci dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai beragam program sosial, baik proyek, infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, serta layanan lain-lainnya yang kita nikmati sehari-hari. Teman-teman sekalian perlu mengetahui bahwasanya pemerintah pusat itu memiliki berbagai jenis pajak yang berbeda-beda, masing-masing dengan tujuan dan aturan yang berbeda-beda pula. Pajak memiliki peran penting dalam pengaturan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Begitu teman-teman. Mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini.
teman-teman bisa mengkoreksi apa saja yang saya sampaikan. Seperti itu. Saya akhiri sesi presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.